Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Business Feasibility Study, yaitu dengan judul Financial Statement atau laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan keuangan digunakan untuk mempresentasi keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Nah, ada 9 elemen dalam laporan keuangan, yaitu ada aktiva atau aset, kewajiban atau utang, modal, pendapatan, biaya, untung, rugi, setoran, dan price. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, di sini ada contoh dari neraca, yaitu ada tabel neraca. Di sini ada PT Jaya Purnama. Nah, dalam neraca itu di sebelah kiri itu ada aset dan di sebelah kanan ada kewajiban dan ekuitas. Neraca, laporan posisi keuangan yang menggambarkan atau aset, kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Nah, unsur dari neraca ini yaitu nama perusahaan, nama laporan, tanggal neraca, dan isinya. Nah, isinya itu termasuk apa saja? Ada aset, kewajiban, dan modal. Kemudian ada judul neraca. Nah, judul neraca ini terdiri dari cookie lab travel design atau neraca tanggal 30 April bla bla bla, contohnya misalkan seperti itu. Kemudian ada keterangannya nih, aset. Apa itu aset? Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai aktivitas di peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban yaitu klaim oleh pihak luar atau kreditur yang harus dilunasi perusahaan. Nah, utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi atau SAK. Nah, kemudian ada ekuitas. Apa sih ekuitas? Ekuitas yaitu klaim oleh pihak entrant atau pemilik terhadap aktiva perusahaan. Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau SAK. Apabila perusahaan dilikuidasi, yang dilunasi yaitu kewajibannya terlebih dahulu. Nah, kemudian ada harta atau aset. Apa sih yang dimaksud dengan harta? Harta merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Nah, di dalam harta ini ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar mencakup kas, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, beban-beban yang dibayar di muka. Kalau aktiva tetap itu ada tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Nah, kemudian ada utang liability. Utang merupakan hak atau klaim terhadap harta dan pihak selain pemilik. Nah, di dalam utang ini ada kewajiban dan ekuitas. Yang termasuk dengan kewajiban itu yaitu ada utang usaha, utang wesel, utang gaji, utang bunga, utang sewa, utang pajak, dan utang obligasi dan utang sewa guna usaha. Nah, kalau misalkan di ekuitas atau modal sendiri yaitu ada modal saham dan laba yang ditahan. Kemudian ada modal. Modal merupakan sisa hak terhadap harta atau sumber daya suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga atau liability. Nah, modal akan dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu ada pendapatan, beban-beban, investasi, pengambilan untuk pengeluaran pribadi atau price. Nah, kemudian ada kelompok pendapatan dan kelompok beban. Di sini ada penjualan, pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan dividen. Kalau yang termasuk dengan kelompok beban yaitu ada beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penunjang, beban iklan, dan beban penyusutan serta beban lain-lainnya.
Nah, kemudian ada investasi. Investasi merupakan penyerahan harta atau cash atau non cash kepada pemilik kepada perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya. Investasi dapat berupa kas maupun non kas. Adanya investasi akan menyebabkan bertambahnya jumlah owner equity. Nah, kemudian di sini ada keperluan pribadi. Keperluan pribadi itu seperti pref. Pref merupakan pengambilan harta perusahaan baik berupa kas maupun non kas untuk keperluan pribadinya. Adanya pref akan menyebabkan kurangnya jumlah owner equity. Kemudian ada bentuk dari neraca. Apa sih bentuk dari neraca ini? Nah, bentuk dari neraca ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kontrol dan bentuk strapel. Nah, dalam bentuk konto di situ ada X kontrol, di situ ada aktiva dan pasiva. Kemudian kalau di bentuk strapel itu ada keterangan dan jumlah. Yang pertama ada penyajian neraca. Bentuk konto itu ada aset, aktiva aset dan pasiva modal dan equity. Kemudian ada bentuk stapel, yaitu ada aset. Nah, di sini aset lancar, aktiva long term gitu ya. Ini contohnya. Kemudian nanti disajikan dalam bentuk akun. Nah, kemudian ada laporan laba rugi. Contoh dari laporan laba rugi yaitu di sini ada salah satu contoh laporan keuangan sederhana. Yang pertama kita bahas adalah laporan laba rugi. Nah, berikut ini adalah contoh dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi yang disebut dengan laba bersih. Jika beban melebihi pendapatan maka disebut dengan rugi bersih. Nah, di sini ada laporan laba rugi, laporan yang menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Nah, di sini ada komponen-komponennya, yaitu nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau rugi laba. Di sini ya isinya ada pendapatan, biaya, untung atau rugi. Nah, judul dari laporan laba rugi. Nah, di sini ada pendapatan dan penghasilan. Kemudian ada beban juga. Nah, di sini ada laba, earning atau income. Laba rumusnya itu adalah laba sama dengan pendapatan dikurang dengan beban. Bentuk dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini bertahap. Ada laporan laba rugi satu tahap. Kalau laporan laba rugi bertahap itu penyajiannya berdasarkan tahapan. Penentuan rugi laba dari aktivitas usaha, penentuan rugi laba di luar aktivitas usaha. Kalau dari laporan laba rugi satu tahap yaitu penyajiannya dengan bentuk satu tahap saja. Ini ada contohnya. Kemudian ada laporan perubahan modal, ini ada total tabelnya. Nah, laporan perubahan modal ini menyajikan perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, terus kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu informasi tentang penerimaan dan pengeluaran selama satu periode tertentu. Laporan arus kas ada 3 komponen, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini ada ininya ya, bagian-bagiannya. Dan ada laporan keuangan. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, mungkin itu saja materi dari laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Kalian bisa mengulang video ini agar kalian bisa dapat memahaminya secara mendalam. Terima kasih.